Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lusita Cempakasari dengan NIM 19 19 10 50 1054 dari kelas B Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2019. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana program PTSL dan PTSP ini diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan. Baik, untuk yang pertama, konten yang akan saya bahas pada video kali ini memuat 4, yaitu yang pertama, gambaran umum mengenai PTSL, yang kedua itu gambaran umum mengenai PTSP, yang ketiga itu studi kasus, dan yang keempat itu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Selanjutnya untuk dasar hukum dalam PTSL ini yaitu termuat dalam Peraturan Menteri ATR BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap. Peraturan Menteri ATR BPN ini telah ditetapkan pada tanggal 22 Maret tahun 2018 dan berlaku sejak 11 April tahun 2018. Yang selanjutnya yaitu biaya PTSL. Biaya PTSL ini terbagi menjadi dua, gratis dan juga berbayar. Untuk yang gratis itu memuat penyuluhan, pengumpulan data atau alas hak, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan SKH atau pengesahan data yuridis dan fisik, penerbitan sertifikat, dan juga supervisi dan pelaporan. Untuk biaya PTSL gratis ini dibebankan pemerintah. Untuk yang berbayar, ini meliputi penyediaan surat tanah bagi yang belum mempunyai surat tanah, serta pembuatan dan pemasangan tanda batas, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan lain-lain seperti materai, fotokopi, latersi, saksi, dan lain sebagainya. Untuk biaya yang berbayar ini dibayarkan oleh peserta kepada pihak yang berkaitan dengan pembuatan PTSL. Untuk syarat PTSL sendiri terbagi menjadi 5 kriteria. Untuk yang kriteria pertama, subjek ini memuat KTP maupun KK. Untuk yang kedua yaitu surat tanah. Surat tanah ini berupa letter C, akte jual beli, atau akte hibah, atau juga berita acara kesaksian, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu objek. Objek ini memuat tanda batas yang terpasang dan telah mendapat persetujuan pemilik berbatasan. Untuk yang keempat yaitu pajak. Pajak ini memuat bukti setor BPHTB dan juga PPH. Yang selanjutnya yaitu kriteria umum. Untuk kriteria umum ini memuat surat permohonan dan juga surat pernyataan peserta. Yang kedua yaitu PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu. PTSP ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah proses perizinan dalam mendirikan suatu usaha yang selama ini dikeluhkan para pelaku bisnis. Masyarakat maupun investor ini menganggap terlalu lama dalam mengurus proses perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen.
Untuk dasar hukum mengenai PTSP sendiri, untuk yang pertama, PTSP ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 di bawah kendali BKPM. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang ketiga yaitu Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap. Yang keempat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang. Yang selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep garing 26 garing MPAN garing 2 garing 2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 garing KEP garing MPAN garing 7 garing 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus penerapan program PTSL di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama, latar belakang. Tanah mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan manusia, maka perlindungan atas kepemilikan tanah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar kepemilikan manusia terhadap tanah dapat memiliki kepastian hukum, sehingga dapat terhindar dari permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Namun, dalam praktekannya, pelaksanaan pendaftaran tanah ini masih terdapat beberapa kendala. Di antaranya yaitu biaya pendaftaran tanah yang mahal. Masyarakat tidak mengetahui tujuan dilakukannya pendaftaran tanah. Masyarakat mengetahui tujuan pendaftaran tanah, namun karena pengurusannya yang berbelit-belit mengakibatkan masyarakat ini enggan untuk mendaftarkan tanahnya. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya tertib administrasi di bidang pertanahan, sehingga masih banyak tanah di Indonesia yang belum terdaftar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka seharusnya diperlukan untuk dilakukannya pendaftaran tanah agar tertib administrasi di bidang pertanahan dapat tercapai. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah dalam hal ini menurut Kementerian ATR BPN yaitu dengan membuat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Selanjutnya yaitu gambaran umum PTSL di Kabupaten Banyuwangi. Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah, desa, atau kelurahan. PTSL ini dinilai dapat mencapai hasil yang lebih besar dan dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Hal ini dapat terjadi karena pengumpulan dan pendaftaran bidang tanah dilakukan secara serentak mengenai semua bidang tanah yang terdapat pada satu wilayah desa atau kelurahan atau yang setingkat dengan itu. Selanjutnya yaitu penerapan program PTSL di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 2018 ini ditargetkan sekitar 53.000 bidang tanah dapat diselesaikan melalui program PTSL yang tersebar di 21 desa di Kabupaten Banyuwangi. Di antaranya yaitu Desa Sambirejo, Sambi Mulyo, Ringin Telu, Kedung Sari, Kedung Rejo, Tembok Rejo, Teluring, Jajak, Yusomulyo, Genteng, Sumber Baru, Karangbendo, Songgon, Balak, Karangsari, Temuguru, Temusari, Tegalrejo, Badean, dan juga Sukojati.
Selanjutnya yaitu bentuk jaminan dan perlindungan hukum terhadap PTSL di Kabupaten Banyuwangi. Bentuk jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, yaitu dengan diterbitkannya sebuah sertifikat sebagai bukti kuat kepemilikan tanah. Sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia merupakan sistem publikasi pendaftaran tanah negatif yang berunsur positif. Berdasarkan sistem publikasi tersebut, pemegang sertifikat tanah masih terdapat kemungkinan untuk digugat oleh pihak lain yang merasa berhak atas tanah. Tetapi berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi pemegang sertifikat tidak dapat lagi digugat karena sertifikat hak atas tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang mutlak kepada pemegang sertifikat jika dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kantor pertanahan maupun mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, akibat hukum jika terdapat masyarakat peserta PTSL yang tidak memenuhi syarat. Akibat hukum jika terdapat peserta PTSL yang tidak memenuhi persyaratan PTSL, yaitu dapat lanjut mengikuti program PTSL dengan menggantinya persyaratan lain dan tidak dapat mengikuti program PTSL dikarenakan syarat tersebut harus dipenuhi. Terhadap peserta PTSL yang bukti kepemilikan tanahnya kurang atau tidak lengkap, peserta PTSL tersebut dapat mengganti atau melengkapinya dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengan itikat baik. Apabila peserta PTSL tersebut tidak berkenan membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti program PTSL. Kemudian terhadap bidang tanah yang merupakan tanah P3MB atau rumah golongan 3 yang belum lunas sewa beli, tanah ulayat, tanah absente, dan tanah kelebihan maksimum tidak dapat didaftarkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Yang selanjutnya saran untuk yang pertama, untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah yang dikarenakan keterangan tanah yang tidak benar di dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dengan itikat baik, sebaiknya peran dan koordinasi masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan yang lokasi PTSL tidak diabaikan dalam pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Surat penguasaan fisik bidang tanah dengan itikat baik harus terdapat pengakuan dan dibenarkan oleh masyarakat desa setempat, terutama oleh masyarakat yang tempat tinggalnya berbatasan dengan tanah yang bersangkutan, dan oleh pemerintah desa atau kelurahan menjadi lokasi PTSL. Untuk saran yang kedua, karena sebelum 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tidak mutlak, maka sebaiknya pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai penyelenggara pendaftaran tanah sistematis lengkap harus berusaha lebih jeli dan lebih teliti dalam memastikan keakuratan data objek dan data subjek dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, agar sejauh mungkin dapat disajikan data yang benar dalam buku tanah dan peta pendaftaran. Hal ini dibutuhkan agar dapat mengurangi terjadinya sengketa di bidang pertanahan yang dikarenakan kesalahan administrasi pada saat pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.